Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar action dengan berdasarkan kisah nyata. Film ini berjudul 15 Minutes of War, menceritakan tentang sebuah daerah bernama Djibouti yang diperebutkan oleh sekelompok teroris. Demi melancarkan rencana mereka, para teroris itu rela untuk membajak sebuah bis yang sedang melaju untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah mereka. Hasil puluhan anak berhasil disandra dan pihak pemerintah Prancis langsung turun tangan dengan memerintahkan penembak-penembak jitu handal untuk menyelamatkan puluhan anak yang sedang terjebak di situasi sulit. Lantas, apakah mereka bisa membebaskan anak-anak yang terjebak di sana? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang supir bus yang sedang menjemput beberapa anak untuk mengantarkan mereka ke sekolah. Supir bus ini sangat ramah dan ceria. Supir bus ini pun mulai melaju untuk mengantarkan mereka semua ke sekolah. Tetapi di tengah perjalanan ketika supir bis ini sedang menjemput seorang anak, seorang pria bertopeng serta bersenjata tiba-tiba masuk dan memintanya untuk segera melajukan mobil tersebut ke perbatasan Somalia. Alhasil, supir bis tersebut pun hanya bisa pasrah mengikuti pria misterius yang menodongkan senjata padanya untuk mengikuti apa yang ia mau. Dan disinilah pembajakan dimulai. Melihat adanya bis yang melaju dengan kecepatan tinggi membuat perbatasan Prancis dan Somalia ditutup. Mereka berusaha menghentikan pergerakan bis tersebut karena dinilai membahayakan kawasan terlarang. Beruntungnya, para militer Prancis berhasil menembak salah satu ban bis yang menyebabkan mereka terjebak di pertengahan antara perbatasan Prancis dan Somalia. Lalu, scene berpindah kepada para guru yang seharusnya telah melihat murid-murid mereka yang diantar oleh bis sekolah. Mereka mulai merasakan keanehan ketika mereka sama sekali tak melihat muridnya kunjung datang. Karena penasaran, akhirnya seorang guru bernama Jane memutuskan untuk mencari tahu berita terkait pembajakan tersebut. Tanpa rasa ragu, Jane pergi ke TKP untuk melihat murid-murid mereka. Salah seorang kapten meminta Jane untuk tetap berada di kamp perlindungan bersama para orang tua. Namun karena ia memiliki rasa tanggung jawab yang penuh, Jane memutuskan untuk berlari menghampiri bis tersebut. Melihat adanya seorang wanita, pemimpin pemberontakan itu langsung meminta Jane untuk mundur. Ia bahkan memberi tembakan peringatan kepada Jane. Tetapi Jane mengakui jika ia adalah guru dari anak-anak yang sedang terjebak. Mungkin sekarang mereka baik-baik saja, tapi takkan lama lagi mereka mulai merasa ketakutan. Setelah cukup lama bernegosiasi, ternyata pemimpin pemberontakan itu mempersilahkan Jane untuk menenangkan para murid-muridnya. Dan kini pihak militer Prancis harus membebaskan 22 sandera yang berada di sana. Karena membutuhkan bantuan, akhirnya mereka meminta pasukan tambahan kepada pihak pemerintah yang langsung memanggil salah satu kapten bernama Gerval. Saat itu Gerval sedang berada di rumah sakit untuk menemani anaknya yang baru saja selesai melakukan operasi. Tetapi karena ada panggilan yang lebih penting, akhirnya ia meminta izin kepada anak dan istrinya untuk pergi menuju perbatasan. Ia langsung memanggil rekan-rekannya yang berjumlah 5 orang. Terdapat Pierre, Lorca, George, dan Lorraine. Dan salah satu perwakilan dari Amerika yang bernama Xavier. Mereka langsung berkumpul di bandara untuk melakukan penerbangan menuju perbatasan Prancis. Di tengah perjalanan menuju perbatasan, mereka berusaha untuk berbaur satu sama lain. Berusaha untuk menenangkan serta membuat suasana semakin cair. Sebelum akhirnya mereka harus berhadapan dengan maut demi menyelamatkan puluhan anak yang tak bersalah. Setibanya di kamp perlindungan, Gerval langsung berhadapan dengan jenderal selaku komando dari misi penyelamatan tersebut. Ia memberi ucapan selamat datang kepada para prajurit yang siap bertempur. Lalu ia memerintahkan anak buahnya yang bernama Rahmani untuk membawa mereka semua ke kamar. Sementara Gerval tanpa rasa lelah langsung memintai informasi terkait pembajakan tersebut. Rahmani pun menjelaskan jika terdapat 4 orang bersenjata yang berhasil membajak serta menyandra 22 orang. 21 di antara mereka adalah anak-anak dan satunya adalah seorang perempuan.
Tanpa berpikir panjang, Gerval meminta izin kepada jenderal untuk melakukan pengintaian. Awalnya jenderal tak memberi izin karena pihak pemerintah belum memberi perintah. Tetapi melihat adanya pergerakan misterius dari para pemberontak membuat jenderal terpaksa memberi izin kepada Gerval dengan syarat ia harus menjaga jaraknya. Akhirnya Gerval pun langsung menghampiri rekan-rekannya dan memanggil Larain serta Lorca untuk melindunginya di jarak yang ideal. Mereka berdua berpikir jika mereka akan melakukan pengintaian dari jarak jauh. Namun ternyata tidak. Gerval justru merayap mendekat menuju bis ketika para pemberontak itu sedang beristirahat. Melihat kaptennya melakukan aksi nekat, Larain dan Lorca langsung menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga jika Gerval akan terluka. Tetapi ternyata Gerval berhasil menyusup melalui bagian belakang bis. Ia langsung menyiapkan senjatanya, namun Gerval berhasil bersembunyi. Ia bahkan bertemu dengan Jean yang saat itu sedang meminta izin kepada pemberontak untuk membuang air kecil. Meskipun Gerval berhasil menyusup dan mendapatkan informasi, rencananya harus gagal ketika pihak perbatasan Somalia tak sengaja menyalakan lampu sorot jauh yang membuat keberadaan Gerval terketahui. Alhasil Gerval pun langsung berlari panik menjauhi bis. Beruntungnya, Gerval berhasil kabur dan langsung menghampiri jenderal. Ia mempertanyakan apa yang terjadi, mengapa lampu dinyalakan. Jenderal menjawab, jika pihak Somalia menyalakan lampu, maka mereka juga akan membalas hal yang sama. Kemudian jenderal bertanya hasil dari pengintaian Gerval. Gerval memberitahu bahwa ia telah mengetahui letak strategis untuk menembak para pemberontak. Sementara itu, di satu sisi, rekan-rekan Gerval yang tak ikut mengintai bersama mereka langsung menghampiri perbatasan Perancis untuk bertanya mengapa mereka menyalakan lampu. Karena arogan, para prajurit yang berjaga justru menghajar George yang membuat mereka sedikit berselisih. Beruntung George berhasil membalaskan dendam darahnya yang bercucuran, lalu memutuskan untuk kembali ke kamp perlindungan. Lalu scene berpindah kepada Jean yang saat itu sedang berbincang dengan pemimpin pemberontakan, di mana ia bercerita jika dirinya sangat menyukai anak kecil. Ia juga meminta kepada pemimpin pemberontakan untuk tak melakukan hal bodoh yang bisa mencelakai mereka. Namun pemimpin pemberontakan tertawa. Ia justru ikut bercerita jika dirinya pun sangat menyukai anak kecil. Tetapi karena urusan politik, ia dengan terpaksa harus melakukan ini. Rupanya mereka berusaha untuk merebut Djibouti agar kembali menjadi milik negara Somalia. Jean hanya terdiam, lalu ia turut memakan makanan yang pemimpin pemberontak itu berikan padanya. Kembali ke kamp perlindungan, setelah cukup lama berbincang dengan jenderal terkait rencana yang ingin Gerval lakukan, akhirnya ia langsung menghampiri rekan-rekannya untuk menjelaskan rencana miliknya. Mereka akan pergi pada pukul 5 sore. Titik telah ditentukan, dan mereka akan berada di arah seberang dari lokasi terjebaknya bis. Sementara itu, pihak militer Prancis akan segera membantu jika mereka merasa kesulitan. Gerval ingin mereka menyiapkan diri untuk bertempur di medan yang cukup sulit. Keempat rekan Gerval tak mempermasalahkan hal itu. Dan pada pagi harinya, mereka telah bersiap untuk menyelamatkan puluhan nyawa dari anak kecil. Mereka dengan perlahan merangkak menuju titik lokasi untuk membidik para penyandra. Setibanya di sana, Gerval langsung meminta kepada setiap rekannya untuk bersiap membidik masing-masing dari kepala para penyandra. Dengan rencana yang Gerval miliki, setiap orang mempunyai angka untuk menyatakan kesiapannya dalam menembak. Satu persatu dari mereka menyatakan telah siap untuk menembak. Tetapi ketika orang keempat diberi pertanyaan apakah ia siap, ia menolaknya. Hal itu lantaran penyandra yang sedang ia bidik sedang berdekatan dengan Jean, sehingga ia khawatir tembakannya akan meleset. Akhirnya Gerval pun kembali mengulang hitungannya. Namun ketika kali ini semua rekan-rekannya telah bersiap, mereka tak mendapatkan izin dari jenderal. Jenderal memberitahu mereka untuk beristirahat, karena ia akan mengizinkan prajuritnya untuk menembak apabila hanya terdapat satu penyandra saja yang berada di dalam bis. Karena tak bisa melakukan apa-apa, Gerval terpaksa meminta kepada rekan-rekannya untuk menurunkan senjata dan beristirahat sejenak. Di tengah teriknya panasnya matahari, masing-masing dari mereka mulai mengeluh kehausan dan kelaparan. Sementara itu kondisi di dalam bis semakin memanas. Para pemberontak mendapatkan bantuan lebih dan juga mereka telah mendapat kabar jika bis telah siap untuk menyandra para anak-anak lebih jauh menuju Somalia.
Jane yang terus-menerus meminta pemimpin pemberontak itu untuk membiarkan dia membawa anaknya yang terluka, akhirnya membuahkan hasil. Jane dipersilahkan untuk membawa anak tersebut ke kamp perlindungan untuk mendapatkan pengobatan intensif. Di satu sisi, para prajurit yang melihat kehadiran penyandera yang semakin banyak, salah satu rekan dari Gerval meminta Gerval untuk melihat situasi tersebut. Terlihat di sana salah satu anak buah jenderal yakni Rahmani sedang membawa sejumlah makanan kepada para penyandera serta anak-anak. Prajurit pun diminta untuk melindungi Rahmani jika sewaktu-waktu terjadi pertentangan di antara mereka. Namun ketakutan para prajurit terjadi, di mana Rahmani yang berusaha untuk menenangkan para pemberontak itu justru berhasil membangkitkan amarah mereka. Rahmani langsung ditembak tepat ke arah bagian dadanya hingga ia tewas. Melihat adanya seorang prajurit tewas, salah satu rekan Gerval bertanya, apakah mereka harus kembali melancarkan serangan? Tetapi jawaban Gerval tidak. Ia kembali meminta anak buahnya untuk menurunkan senjata dan beristirahat. Karena tak kunjung mendapat kepastian, Gerval memutuskan untuk membawa Lorca bersamanya menuju ke kamp perlindungan. Di sana ia kembali berunding dengan jenderal untuk mendiskusikan perihal perizinan kepada pihak pemerintah. Akhirnya mereka berdua pun langsung menelpon perwakilan pemerintah untuk berdiskusi. Mereka berdua menjelaskan situasi yang sedang terjadi, di mana situasi mulai memanas ketika pihak Somalia mulai turun tangan dalam penyanderaan ini. Tetapi jawaban pemerintah tetap pada pendirian mereka, yaitu mereka ingin prajurit bisa menempuh jalur demokrasi untuk bernegosiasi bersama para penyandera tersebut. Karena mulai lengah dengan pertanyaan dari pemerintah, Gerval mulai memikirkan untuk melakukan rencananya tanpa harus mendapatkan izin. Ia terlebih dahulu berdiskusi bersama jenderal terkait rencananya. Ketika mereka sedang berdiskusi, Gerval tak menyangka jika Jane berhasil membawa satu anak kepada mereka. Alhasil, Gerval dengan cepat membawa Jane ke ruang aman. Di sana Jane berhasil mendapatkan informasi dan memberikannya pada Gerval. Karena mendapat informasi, Gerval semakin yakin jika rencananya akan berhasil kali ini. Akhirnya ia bersama Lorca kembali menghampiri titik lokasi strategis. Mereka membagikan minum serta makanan kepada para prajurit yang baru saja bisa menikmati istirahat mereka. Sementara Jane diantarkan kembali ke bis dan membawa minuman untuk dibagikan kepada setiap anak-anak. Mari kita kembali ke titik lokasi strategis. Kini mereka mendapatkan kekuatan tambahan setelah Gerval memutuskan untuk mengajak Safar bersamanya. Ketika Gerval sedang membidik ke arah yang jauh, ia melihat sesuatu yang belum sama sekali dirinya pernah lihat. Akhirnya ia meminta Safar untuk melihat orang-orang tersebut. Saat Safar melihat dari area teropong, ia begitu terkejut ketika ternyata para pemberontak itu mendapatkan bantuan tambahan dari KGB. KGB adalah badan intelijen rahasia yang berasal dari Uni Soviet. Mendengar hal tersebut, Gerval langsung hendak memberi informasi kepada jenderal. Akhirnya Gerval memutuskan untuk meminta kepada semua rekannya untuk bersiap membidik terlebih dahulu. Namun setelah cukup lama membidik, belum ada sama sekali perintah yang masuk dari radio untuk memberi izin kepada mereka. Para prajurit pun mulai kelelahan. Bahkan Gerval pun mulai kehilangan fokus akibat terik matahari yang menyoroti seluruh bagian tubuhnya. Tak kunjung mendapat perintah, Gerval memutuskan untuk berimprovisasi. Ia meminta kepada rekan-rekannya untuk memperhatikan apa yang ia bicarakan. Kini mereka hanya memiliki dua opsi, yaitu menyerah dengan mengikuti perintah dari jenderal atau menembak demi menyelamatkan nyawa dari anak-anak yang hendak dibawa ke Somalia. Semua keputusan tak ingin diputuskan olehnya, melainkan oleh Pierre. Pierre tak menjawab. Ia hanya memberikan gestur siap untuk menyelamatkan nyawa anak-anak dengan cara kembali berfokus pada senjatanya. Akhirnya, semua rekan-rekannya pun mengikuti apa yang Pierre lakukan. Semua orang telah bersiap dengan senjatanya dan mulai membidik. Gerval kembali menghitung mereka semua. Orang pertama siap, kedua dan begitu pun selanjutnya. Mereka semua siap. Namun ketika hitungan telah berada di bagiannya, Gerval mengatakan tidak siap. Namun tiba-tiba saja, semua tembakan datang secara bersamaan, dan tembakan mereka berhasil tepat mengenai sasaran. Pemimpin pemberontak berhasil ditumbangkan bersama beberapa anak buahnya yang berada di dalam bis. Namun tetap saja, suara tembakan tersebut membuat para pemberontak lainnya yang sedang bersiaga turut bermunculan.
Gerval meminta rekan-rekannya untuk tetap tenang. Mereka tak akan mengetahui keberadaannya karena mereka hanya mendengar suara dari tembakan saja. Ketika tim sedang bersantai, rupanya salah satu pemberontak menemukan keberadaan rekan-rekannya yang telah tewas. Alhasil, ia langsung melapor menuju prajurit Somalia yang langsung berkumpul untuk menembak secara acak. Tanpa Gerval sadari, keberadaan mereka berhasil diketahui. Tim pun langsung bersembunyi ketika tembakan terus menyerbu mereka semua. Mereka sama sekali tak mendapat kesempatan untuk membalaskan tembakan. Gerval meminta rekan-rekannya untuk terus menunduk hingga menunggu mereka kehabisan amunisi. Tetapi setelah cukup lama menunggu, amunisi para pemberontak masih tak kunjung habis. Akhirnya Gerval menyuruh Larain dan Pierre untuk menembak orang-orang yang hanya memegang senjata. Ketika perintah diterima, mereka berdua langsung menembak para orang-orang yang bersenjata dengan sangat tepat. Setelah berhasil membunuh beberapa dari mereka, Gerval langsung menyuruh George, Pierre, Xaver, dan Lorca untuk kabur terlebih dahulu. Sementara sisanya akan melindungi mereka dari tembakan para pemberontak. Alhasil, beberapa anggota dari tim pun berhasil kabur. Mereka langsung masuk menuju ke dalam bis untuk melindungi anak-anak dan Jen. Meskipun begitu, George, Lorca, dan Pierre masih memiliki tenaga untuk membantai para pemberontak yang berusaha mendekati bis. Tanpa arahan langsung dari Gerval, masing-masing dari mereka berhasil melindungi satu sama lain. Bahkan ketika para pemberontak melemparkan bom ke dalam bis. Mereka serta Jen berhasil melempar balik granat keluar bis. Hingga akhirnya granat tersebut meledak yang membuat medan pertempuran tertutup. Pihak pemberontak memutuskan untuk mundur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian bantuan pun datang. Xaver yang saat itu berhasil membawa truk langsung parkir tepat di hadapan bis dan dengan cepat menyuruh rekan-rekannya untuk membawa anak-anak keluar dari bis. Satu persatu anak-anak mulai dikeluarkan. Mereka berhasil dievakuasi ketika bantuan semakin banyak untuk datang. Namun ketika semua anak-anak telah berhasil dievakuasi, George baru menyadari jika mereka ketinggalan satu anak. Seorang anak perempuan ditemukan tewas di tumpukan para jasad pemberontak. Melihat anak perempuan tersebut tewas benar-benar membuat semua prajurit menyesal. Gerval yang baru saja tiba di dalam bus pun bahkan langsung duduk terlemas melihat mereka gagal menyelamatkan semua nyawa anak. Tetapi meskipun begitu, mereka semua diberi penghormatan oleh jenderal yang mengakui bahwa mereka semua berhasil menuntaskan misi ini. Mendengar jenderal menyebut misi ini berhasil, membuat Gerval justru marah. Ia menyalahkan jenderal karena telat memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Ketika situasi semakin memburuk yang membuat satu orang anak perempuan serta Rahmani tewas. Jenderal hanya terdiam. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Jen yang berterima kasih kepada setiap prajurit karena telah berhasil membantu dirinya menyelamatkan para anak-anak. Jen memeluk masing-masing prajurit untuk mengucapkan salam perpisahan. Hingga saat kini, pemerintah Prancis masih belum bisa menemukan dalang di balik pemberontakan tersebut. Drama